Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini saya akan sharing ya ke adik semuanya bagaimana cara kita mencari kuesioner penelitian. Oke, memang pada dasarnya ya adik-adik semuanya ketika menghadap saya, ketika saya dapat topik, apa yang saya suruh pertama kali adalah mencari instrumen atau kuesioner atau alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian. Karena apa? Instrumen itu sangat penting ya, karena itulah nanti yang akan kita gunakan alat untuk mengambil data itu. Nah, kita bayangkan aja ketika kita sudah dapat topik, langsung ngerjakan bab 1, bab 2, bab 3, ternyata nggak ada instrumennya ya, nggak nemu instrumennya ya kan, muspro banget ya. Kita udah menyisihkan banyak waktu, ternyata nggak ada instrumennya, atau instrumennya nggak sama antara bab 1, bab 2, bab 3 tidak ada kesesuaian instrumen. Nah, maka kita akan salah besar ya, karena kita mengukur apa yang seharusnya tidak diukur kayak gitu. Makanya ketika ada semuanya habis dapat topik, alangkah baiknya mencari kuesioner itu sendiri. Nah, bagaimana dengan masalah penelitiannya? Nah, masalah penelitian bisa sambil dicari ya, karena ketika kita sudah menentukan topiknya, kita bisa fokus mencari masalah penelitiannya ada atau tidak sambil melakukan studi pendahuluan. Sambil itu kita cari instrumen penelitian kayak gitu. Alangkah enaknya ketika kita sudah dapat instrumen penelitian, baru kita mencari yang lebih dalam lagi kayak gitu ya. Karena sejatinya skripsi itu adalah kita bisa menyinkronkan ya antara masalah penelitian, kemudian tinjauan pustaka di bab 2, kemudian kerangka konseptual, kemudian instrumen penelitian yang di bab 3, dan lampiran. Alangkah bagusnya ketika di skripsi itu semuanya nyambung ya, sehingga yang baca skripsi nggak pusing, nggak bingung ya. Kalau nggak sesuai ya pusing ya, ini masalahnya apa, yang diteliti apa, alat ukurnya apa ya, sehingga kita tidak mendapatkan data yang sesuai kayak gitu. Nah, kali ini saya akan mengajarkan pada adik semuanya bagaimana sih cara mencari kuesioner yang benar. Bu, saya nyari aja deskripsinya kakak kelas, ada kok gitu, silahkan. Nah, tetapi dilihat lagi, jangan asal copy paste ya, jangan-jangan gak sama dengan apa yang kita inginkan ya. Bab satunya bilang A, bab 2 nya bilang B, bab 3 nya bilang C, instrumennya bilang D ya, gak cocok. Nah, itu kita akan pasti revisi ya. Kalau seperti itu, revisinya pasti mendasar itu, karena gak sesuai. Alangkah baiknya ketika yang kita cantumkan deskripsi itu nyambung semuanya dari satu konsep teori ya. Misalkan di bab 1-nya nulis A, bab 2-nya juga menurut A, instrumennya juga menurut A, lampirannya juga sesuai kayak gitu. Misalkan kita mengambil konsep komitmennya, mengambil konsep stresnya si A gitu ya. Ya, nanti di bab 2 nya juga gitu, kita menyantumkan tinjauan pustaka pengertian stres menurut si A ya. Kemudian yang di konsepnya juga gitu, kita menyantumkan indikator stres menurut si A ada berapa. Kemudian di instrumennya juga seperti itu, kita menuliskan instrumennya menurut si A tadi itu. Baru di lampirannya kuesionernya juga akan menampilkan kuesionernya lewat si A tadi itu ya, sehingga nyambung antara 1, 2, 3 ya, dan lampiran. Makanya kenapa saya minta adik semuanya nyari instrumen dulu. Ketika instrumennya sudah pasti, sudah dapat, kita dapat mengerjakan bab 2 kerangka konsep, bab 3 dengan lancar, pasti itu ya, karena intinya di instrumen. Nah, bagaimana sih kita cari instrumen yang benar kayak gitu ya. Saya menyarankan ketika mencari instrumen, carilah
dari sumber artikel ilmiah, karena itu yang paling update. Carilah dengan keyword berbahasa Inggris. Kenapa? Karena nanti akan menemukan banyak perspektif ya. Berbahasa Indonesia boleh ya, tetapi kadang-kadang terlalu sempit nanti hasilnya. Tetapi kalau kita menemukan berbahasa Inggris, nanti kita akan menemukan hal-hal yang lebih luas ya, seperti itu. Nah, saya kasih contoh ketika mencari di Google. Misalkan saya mau mencari nursing student stress scale ini ya. Nah, sebenarnya kita bisa mengganti keywordnya ya, bisa cari nursing student stress scale boleh, atau nursing student stress questionnaire, atau nursing student stress instrument boleh. Nanti akan kita temukan itu. Kita hanya mencari keyword yang hampir-hampir mirip lah, intinya seperti itu. Nanti bisa cari lagi. Nah, yang kita cari ini adalah artikel ilmiah yang lengkap. Lengkap apanya? Yang di artikelnya menyebutkan item-item pertanyaan dari instrumen itu ya. Kemudian bagaimana cara pengukurannya, interpretasinya ya, bagaimana penilaiannya, 0 itu apa, tidak pernah, 2 itu misalkan kadang-kadang, 3 jarang. Nah itu ya, kita cari penilaian yang ada penilaiannya itu, kemudian kita nyari interpretasinya. Misalkan 0 sampai, jika nilainya 0 sampai 10 maka dia dikatakan ringan. Jika 11 sampai 20 dikatakan sedang. Jika 21 sampai 30 berarti dia masuk berat, kayak gitu. Kemudian ada indikatornya. Oh, indikator fisik dinilai oleh item pertanyaan 13 sampai 15. Indikator emosional diukur oleh pertanyaan 19 sampai 25, misalkan seperti itu. Nah, kita cari versi lengkapnya itu biar cepat ya, biar gampang nanti ketika menyusun per bab di skripsi ya. Kalian bisa mencari dengan keyword yang seperti ini, atau ya ditambahkan lagi depannya misalkan ya tadi validity and reliability and reliability di nursing ya, nursing student stress skill. Kenapa sih kita kok cari validity dan reliability ya? Jadi ini kita nanti akan di artikelnya akan dimunculkan instrumen yang sudah valid. Misalkan dari 25 pertanyaan, misalkan ada 2 yang tidak valid, dia akan menunjukkan mana yang valid, mana yang tidak. Nah, jika itu versi bahasa Inggris ya, maka kita cari versi aslinya. Nanti bisa kita translate ulang ke bahasa Indonesia, diuji validitas lagi. Tetapi kalau misalkan kita menemukan yang versi bahasa Indonesia, ya langsung yang dikatakan valid yang mana itu yang kita ambil. Kebanyakan yang di Google ya, memang Indonesian version jarang sekali, tapi bisa kita cari. Saya mau cari yang ini aja, yang Indonesian version boleh. Jadi validity and reliability nursing student stress skill Indonesian version boleh. Jadi seperti itu. Tetapi saya rasa tidak semua instrumen ready dengan yang berbahasa Indonesia, karena memang minimal banget penelitian terkait dengan validitas dan reliabilitas instrumen seperti itu ya. Nanti akan ketemu seperti ini ya. In South Africa, di versinya negara masing-masing ya. Ini di Turki. Nah ya,
Kalau seperti ini nanti boleh dipakai Bu, kalau ada item-itemnya lengkap silahkan, tetapi cari yang asli, cari yang versi asli, versi original, bukan versi Turkinya kayak gitu. Nanti kita translate, kita validitas sendiri. Ini juga Turki ya, ini nanti katanya seperti ini ya. Assessment validity stress in academic life skill, banyak ya sebenarnya. Mengukur tingkat stres mahasiswa itu banyak. Ini ada farmasi, ada untuk perawat ya. Ini Arabic version ya, perceived stress scale ya. Jadi sebenarnya penelitian itu judulnya sama boleh sebenarnya, tetapi paling tidak instrumen yang digunakan berbeda. Jangan sampai penelitian itu topiknya sama, variabelnya sama, instrumennya sama ya, jadi nanti tidak ada bedanya dong ya. Kayak ini ya, stres aja banyak yang untuk mengukur tadi ya. Ada perceived stress scale ya, ada student nurse stress index scale, ada student stress scale sendiri, ada stress inventory ya, banyak sebenarnya ya, asal kita mau mencari, asal kita mau membaca ya. Jangan bosan-bosan untuk membaca ya, kalian itu sudah di genggaman ini ya, dunia itu di genggaman ya. Ada Turkish version sama ya, ini nanti bisa di download, dilihat apakah sudah lengkap item-item tadi yang dibutuhkan. Kemudian nah ini ada ya banyak, ada yang Korean versi ya, banyak yang bisa dilihat ya. Korean Academy ya, banyak sekali. Chinese version, tinggal kita lihat kira-kira item pertanyaannya sesuai enggak ya seperti yang kita inginkan, sesuai enggak sama masalah penelitiannya yang kita inginkan. Bisa kita pakai ini, kenapa? Ini nanti ada alasannya, kenapa pakai kuesioner ini, kenapa pakai kuesioner itu ya. Kita lihat item pertanyaannya kayak gitu ya. Ini ya, ini kita kasih contoh yang Indonesian version ya. Ini Hamilton Anxiety Rating Scale ya, untuk mengukur stres kerja pada keperawatan ya. Kita lihat ya contohnya, kira-kira item apa sih yang harus ada di artikel ketika kita mencari sebuah instrumen ya. Ini ya, ini punya UNER. Kita lihat, kita download PDF-nya. Saya tunjukkan bagian mana yang harus ada ketika kita mencari sebuah instrumen penelitian. Oke, kita lihat di sini di bagian instrumen ya. Jelaskan di sini HAM terdiri dari 14 item ya. Ada ansietas fisik dan ansietas somatik ya. Ini, nah dimensinya ada berapa itemnya, ini dijelaskan itemnya ada 14 per item. Jelaskan apa, ini ada ya di sini. Item pertama menjelaskan kecemasan ya, gitu. Ketiga jelaskan ketakutan, keempat jelaskan insomnia, kelima jelaskan intelektualnya seperti apa ya, itu. Nah ini tadi yang saya jelaskan, ini cara scoringnya di artikel ini sudah jelaskan scoringnya. Each item ya dikasih skor antara 0 sampai 4. Yang 0 tidak ditemukan gejala itu, sampai yang 5 ditemukan berat ya, itu scoringnya. Bagaimana interpretasinya? Di sini juga sudah ada total skornya nanti ya, karena ada 14 item dengan
skor tertinggi adalah 4 yang di sini nih, maka skor yang didapatkan mungkin dapat oleh seorang itu 0 sampai 56. Nah, bagaimana interpretasinya? Ya, jika total skornya kurang dari 17, maka dia dikatakan mild severity. Ya, jika 18 sampai 24, dia dikatakan mild to moderate severity. Tapi kalau 25 sampai 30, dia dikatakan moderate to severe. Ya, sudah jelas ya di sini terkait dengan interpretasinya, hasil akhirnya. Nah, bagaimana dengan ininya, indikator-indikatornya? Ya, di sini ada 2 indikator ya, fisik dan somatik. Nah, yang fisik diukur di pertanyaan nomor berapa? Di sini dijelaskan fisik subscale item 1 sampai 6 dan 14 ya. Selebihnya ya, the somatic component ini item 7 sampai 13 ya. Jelas ya, di sini sudah ada ya bagaimana terkait indikatornya, diukur indikatornya apa aja, item berapa aja yang menjelaskan indikator tersebut. Sudah jelas sekali. Nah, kita lihat yang mana ya, kita lihat yang di sini ya. Oke, ini ya, ini original version sama Indonesian version. Jadi kalau kita orang Indonesia ya silahkan pakai yang sudah Indonesian version aja, nggak apa-apa. Ini tinggal di copy paste, ditambahkan scoringnya tadi seperti apa, tuh tinggal diambil ya. Tetapi kalau tadi misalkan yang ada adalah Turkish version atau Arabic version, nah kita cari yang original version dulu ya, biar nanti kita bisa mentranslate yang original itu ke bahasa Indonesia. Seperti itu ya, bisa dipahami ya bagaimana atau bagaimana caranya kita agar menemukan kuesioner yang bisa digunakan sebagai instrumen penelitian di skripsi. Ribet banget sih Bu ya, karena saya ingin mengajarkan yang benar seperti itu ya. Jadi kalau kalian bisa memilih cari yang gampang-gampang ya silahkan kayak gitu, tetapi alangkah baiknya mencari instrumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan asal comot deskripsi cutting atau comot deskripsi online ternyata nggak bisa dipertanggungjawabkan, nggak ada referensinya, eman sekali ya kayak gitu ya. Mungkin itu contoh dari saya ya terkait dengan bagaimana cara mencari instrumen penelitian yang valid sesuai dengan penelitian yang terbaru ya. Mungkin itu saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.